Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Fadilatul Quran. Kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu asyaddu udhunan ila qari'il Qur'ani min sahibil qainati ila qainatih. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Hakim. Dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memperhatikan para pembaca Al-Quran daripada seorang tuan yang mendengarkan nyanyian hamba wanitanya. Dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memperhatikan para pembaca Al-Quran daripada seorang tuan yang mendengarkan nyanyian hamba wanitanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Menyukai nyanyian telah menjadi fitrah dan adat bagi kita. Meskipun syariat agama telah mengaturnya, kita sering tidak memperdulikannya. Meskipun demikian, seorang tuan boleh mendengarkan nyanyian hamba sahaya wanitanya. Yang sangat penting adalah bahwa Al-Quran tidak boleh dinyanyikan seperti lagu. Hal ini telah dilarang sebagaimana disebutkan dalam hadis, Iyyakum waluhuna ahlil ishqi. Janganlah membaca Al-Quran dengan nada orang bercinta. Alim ulama telah menulis bahwa membaca Al-Quran seperti itu adalah fasik dan orang yang mendengarkannya berdosa. Maksudnya hendaknya melakukan Al-Quran berdasarkan kaidah, tidak melakukannya dengan berlebihan. Di antara banyak hadis yang menerangkan hal ini ialah hiasilah Al-Quran dengan suara merdu. Dalam hadis yang lain disebutkan suara merdu melipat gandakan keindahan Al-Quran. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu rahmatullah alaih menulis dalam kitab Al-Ghunyah bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berjalan di Kufah, sekelompok ahli maksiat sedang berkumpul di sebuah rumah. Seorang penyanyi dalam kumpulan itu yang bernama Zadzan bernyanyi dengan diiringi alat musik. Mendengar suaranya yang merdu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, alangkah baiknya jika suara itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Lalu ia menutup kepalanya dengan kain dan meninggalkan tempat itu. Mendengar ucapan tersebut, Zadzan pun bertanya siapakah orang tersebut. Rupanya ia baru mengetahui bahwa orang itu adalah Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan itu sangat berpengaruh dalam hatinya sehingga ia menghancurkan alat-alat musiknya dan mulai menjadi pengikut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian ia dikenal sebagai seorang ulama pada zamannya. Banyak riwayat yang menganjurkan agar Al-Quran dibaca dengan suara yang merdu. Tetapi juga banyak riwayat yang melarang membaca Al-Quran dengan suara yang dilakukan seperti riwayat di atas. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran dengan gaya Arab, jangan membacanya seperti seorang kekasih atau seperti seorang Yahudi ataupun orang Nasrani. Sebentar lagi akan ada satu kaum yang membaca Al-Quran dengan dilakukan seperti para penyanyi dan seperti orang yang berduka. Bacaannya tidak akan bermanfaat sedikit pun kepadanya. Mereka akan terkena fitnah dan orang-orang yang menganggap bacaan mereka itu bagus juga akan terkena fitnah. Thabus rahmatullah alaih berkata, seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suara siapakah yang paling bagus dalam membaca Al-Quran? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang jika kamu melihat ia sedang membaca Al-Quran lalu terasa bahwa ia takut kepada Allah,
dan terlihat dari suaranya ia sedang ketakutan. Inilah nikmat dari Allah, bahwa Dia membebani seorang itu sesuai dengan kemampuannya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Allah SWT mengutus malaikat dengan tugas khusus, yaitu jika ada orang yang berusaha memperbaiki bacaan Al-Qur'annya tetapi ia tidak mampu, malaikat itu akan memperbaiki bacaannya tersebut terlebih dahulu sebelum dibawa ke langit. Allahumma la uhsi sana'an 'alaika. Ya Allah, aku tidak mampu menghitung pujian-pujian bagimu. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang menerangkan tentang pentingnya kita membaca Al-Quran, karena sungguh Allah sangat senang dengan bacaan Al-Quran yang kita baca, melebihi seorang yang senang dengan lagu-lagu yang terindah apapun di muka bumi ini. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.